Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan sedikit membahas sebuah hal yang bisa dikatakan sangat penting, karena kan ini berkenaan dengan salah satu ibadah kita yang paling utama, yakni salat kita, terutama dalam masalah salat jamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan berangkat dari sebuah ayat di surat As-Saff, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saffan, berbaris dengan sangat rapi. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti sebuah bangunan yang sangat kokoh. Karena itulah pentingnya dalam permasalahan shaf salat itu juga perlu kita sampaikan dan perlu kita ketahui bersama. Karena sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, Rasulullah bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah." Jadi yang mungkin biasa jenengan dengar dari imam sebelum sholat, sanjang ngoten niku berasal dari hadis. Dan itu adalah salah satu kalimat yang diucapkan imam sebelum memulai sholat yang paling sahih. Jadi ada beberapa tingkatan, tapi yang paling sahih adalah ini, yang paling sering didengar dan paling sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah." Napa maknane? Sawwu, samakanlah, luruskanlah, shaf. Sawwu sufufakum, luruskan dan rapatkanlah shaf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf, karena meluruskan dan merapatkan shaf, min tamamis shalah, merupakan kesempurnaan dari bagian salat. Nah, di sini Rasulullah sudah memberikan sebuah ultimatum, ya, bahwasanya merapatkan shaf dan meluruskan shaf merupakan suatu hal yang bisa menjadikan sholat kita lebih sempurna dan lebih kemungkinan bisa diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu mana sholat kita yang diterima. Yang sempurna sholatnya, sempurna segala macam syarat sholat dan sebagainya saja kadang tidak diterima, apalagi yang tidak sempurna. Maka kita berusaha sebisa mungkin untuk menyempurnakan apa saja yang berkenaan dengan semua ibadah kita. Termasuk dalam sholat ini adalah merapatkan dan meluruskan shaf. Karena di sisi lain Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, ya, tentang shaf yang tidak rapi, tidak lurus dan tidak rapat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallaha baina wujuhikum." Hendaklah, ini di sini ada Rasulullah menggunakan lamut taukid, ya. Dalam ilmu bahasa Arab, lamut taukid adalah takkid, menekankan. La tusawwunna, hendaklah, haruslah kalian menyamakan dan meluruskan shaf kalian. Aw la yukhalifannallaha baina wujuhikum, kalau tidak kalian luruskan, tidak kalian rapatkan, ya, kata Rasulullah memberikan sebuah ancaman apa? Aw la yukhalifannallaha baina wujuhikum, maka kalau tidak rapat, tidak lurus shafnya, tak ditakutkan apa? Allah akan memberikan sebuah perpecahan di antara kalian. Nah, ini bahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi mengatakan mencintai orang-orang yang meluruskan dan merapatkan shafnya. Sampai Rasulullah SAW di dalam lanjutan hadis tersebut, akan tapi di riwayatnya Imam Muslim, ya, dikatakan
Rasulullah ketika meluruskan shaf itu seperti sedang meluruskan sebuah anak panah. Seperti seorang meluruskan anak panah. Ka'anna yusawi bihil qidah, ya, dalam bahasa hadisnya. Hatta ra'a an qad aqalna anhu, sampai ya, jadi hampir setiap sholat itu Rasulullah mesti meluruskan shaf sebelum mulai sholat. Sampai ketika kami, ya, para sahabat, ya, jamaahnya Rasulullah sudah mulai paham, ya, ketika Rasulullah mengucapkan sawu sufufakum, kami sudah langsung otomatis meluruskan shafnya, merapatkan. Ya. Fa kharaja yauman, kemudian suatu hari, suatu ketika, ya, hatta kada ayyukabbir ra'a rajulan badian sadruh, ya, suatu ketika Rasulullah sudah mau takbir, kok lihat ada orang, ada salah satu sahabat yang apa? Yang badian sadruh, dadanya itu lebih maju daripada barisan shaf. Mung dadane ini, enggak kakinya, enggak seluruh badannya, cuma dadanya saja. Kata Rasulullah apa? La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kalau kalian tidak mau meluruskan shaf kalian, tidak mau merapatkan, bahaya. Ini Allah akan memberikan perpecahan pada kalian. Hadis ini ditafsirkan oleh Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam di dalam menjelaskan hadis ini dalam kitab Syarah Umdatul Ahkam. Beliau mengatakan perselisihan di sini dalam bentuk apa? Dicontohkan oleh beliau ketika ada seorang, ya, yang sholatnya lebih maju daripada orang satunya maju, satunya mundur, ya. Ini akan menjadikan hati seorang yang di belakang, wah ini wong kok maju dewe, ya. Diibaratkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman, beliau mengatakan ditakutkan orang yang di belakang ini akan menganggap orang yang di depan ini orang yang sombong karena tidak mau sejajar. Kemudian beliau melanjutkan dalam menjelaskan hadis ini, itulah salah satu bentuk perselisihan yang terjadi ketika tidak mau merapatkan dan meluruskan shaf. Ya. Dalam hadis lain, dalam hadis Jabir diriwayatkan oleh Sahih Muslim, ya, Rasulullah mengatakan, ala tusaffuna kama tusafful malaikah inda rabbiha, tidakkah kalian kalau shaf, kalau meluruskan shaf itu sebagaimana para malaikat meluruskan shafnya inda rabbiha, di sisi Rabb mereka, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaklah kalian itu seperti itu kalau sholat. Para sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah, bagaimana shaf mereka wahai Rasulullah, shafnya malaikat di hadapan Allah? Kata Rasulullah SAW melanjutkan, yutimmuna sufufal uwal wa tarasaun. Ya. Mereka menyempurnakan shaf yang pertama dan juga merapatkan shaf. Ya, jadi kalau shaf pertama dereng penuh, dipenuhi dulu, ya, dan dirapatkan. Ya. Kemudian seberapa batasan rapat dalam shaf itu? Ya. Dalam hadis lain dikatakan, hadzu bainal manaqibi wal aqdam, merapatkanlah, tempelkan antara kaki, ya. Ada yang menafsirkan mata kaki, jadi mata kaki kita dengan samping kita ditempelkan, wal aqdam, bainal manaqibi wal aqdam, antara mata kaki dengan mata kaki dan bagian mriki, ya, dekat bahu niki ditempelkan dengan bahu samping kita. Nggih, ndak perlu ngangkang lebar-lebar, mboten perlu. Nggih. Itu juga akan menyulitkan kita dalam sholat. Ditambah itu akan membuat shaf menjadi jarang-jarang. Dan tidak perlu rapat sekali. Nggih. Itu akan menyulitkan juga. Maka yang sedang-sedang saja, ya, karena kita adalah umatan wasata, kita adalah umat yang tengah-tengah, yang pas sajalah. Nggih. Senyaman mungkin. Nggih. Karena itu guru-guru kami ketika di sana sering, ya, sebelum beliau memulai sholat, beliau sering keliling. Sebagaimana Rasulullah juga dulu ketika pada zamannya beliau sebelum sholat sering keliling. Keliling-keliling, sudah lurus belum shafnya, maka kalau sudah lurus dan sudah rapat, beliau memulai sholatnya.
Maka hal yang seperti ini perlu kami jelaskan agar menjadikan sholat kita juga lebih sempurna dan mungkin akan lebih jelas ya ketika kita sedikit mempraktekkan yang ngoten nggih. Ngapunten Pak Tri kalih sampinge nggih Pak. Mungkin berdiri sebentar. Ngoten. Ya. Nah, niki yang dijelaskan oleh guru-guru kami. Karena biasanya dalam sholat niki dalam sebuah masjid pasti sudah diberikan garis, akan lebih baik memperhatikan garis yang sudah ada. Okay. Memperhatikan garis yang sudah ada, kemudian patokan sebuah shaf niku yang paling belakang imam, paling pas belakang imam. Ya. Yang terbaik adalah maya minus sufuf, dimulai dengan belakang imam kemudian ke bagian kanan, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sunan. Ya. Kemudian setelah shaf kanan sudah penuh, baru ke kiri, baru nanti dimulai lagi belakangnya dari tengah, pas belakangnya yang paling belakang imam niki. Ya. Nah, dan ini akan bergantung pada si belakang imam niki, ya. Karena kalau mungkin di sini alhamdulillah kita sholatnya semuanya dalam kondisi berdiri tanpa kursi, nggih. Terutama shaf depan niki. Nggih. Karena kalau ketika ada yang duduk sholatnya dengan kursi, ini akan menjadi sebuah pendapat lain. Ya, maka yang menjadi patokan adalah yang belakang imam langsung. Patokannya adalah karena sudah ada garis. Nah, niki tergantung belakang imam niki. Kalau dia di pas garisnya niku, ya, contohnya Pak Tri niki, pas tumitnya yang di garis hijau, maka samping-sampingnya ya, dan belakangnya juga harus mengikuti. Bahwasanya yang menjadi patokan di garis adalah di tumitnya. Beda lagi kalau umpamanya Pak Tri ngambilnya ngapunten Pak, mundur sedikit, mundur. Nah, mundur malih. Di nggih ngoten niku. Ya. Berpatokan yang belakang imam niki patokannya nggih adalah ujung kaki yang di garisnya, maka samping-sampingnya juga harus meluruskan dengan ujung kaki, bukan dengan tumit. Ngoten. Nggih. Niki khusus untuk permasalahan sholat. Tapi ketika ndak ada sampun matur nuwun. Tapi kalau seumpamanya ndak ada garis, nggih, masih los-losan ngoten niku, maka yang menjadi patokan adalah tumit. Nggih. Ini kami dapatkan dari guru kami alumni Madinah. Ya, kalau yang tadi kami dapatkan dari guru kami Sudan. Kalau yang seumpamanya ndak ada garisnya, patokannya adalah dengan tumitnya. Nggih, masing-masing tumit diluruskan. Nggih. Kalau bisa malah dikatakan sampai antara mata kaki nempel. Kalau ada anak kecil apa memutus soft? Enggak memutus soft. Kalau ada anak kecil perempuan, itu ikut perempuan atau? Lebih baik ikut perempuan. Itu juga sebenarnya anak kecil laki-laki ikut laki-laki. Nggih, itu senanya seperti itu. Nah, ngoten nggih. Jadi kalau seumpamanya ndak ada garisnya, diusahakan meluruskan dengan menyamakan bagian tumit. Ngoten. Nah, itu. Sebenarnya itu kalau patokan setelah bawah di belakang imam itu kan ke kanan dulu ya. Nggih. Sebenarnya nggak ada konsep harus seimbang. Nggak ada. Nggih, karena berdasarkan hadisnya di kitab Sunan niku dijelaskan innallaha yuhibbu suffal awal wa mayaminis suf. Allah itu mencintai shaf pertama dan shaf bagian kanan. Ngoten. Ya, meskipun hadisnya ini tidak sampai derajat sahih tapi masih dalam keadaan hasan yang masih bisa diamalkan. Ngoten. Itu penjelasan dari Rasul. Dan insya Allah tidak ada masalah. Tapi akan lebih baik ya mriki enten tidak ada masalah. Ya. Ini masalah keutamaan saja. Ngoten. Ya. Tapi tidak ada patokan karena saya pernah mendengar shaf itu harus seimbang. Nah, ini kurang pas. Ya. Karena yang terbaik adalah dimulai dengan shaf kanan. Gitu ya. Itu adalah sedikit permasalahan tentang shaf. Maka kita awali dengan memperbaiki shaf sholat kita agar sholat kita lebih sempurna dan lebih besar kemungkinan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita diistiqomahkan dalam menjalankan semua sunnah Rasulullah SAW.
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.